Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Modpack Sky Factory 3. Yes. Akhirnya kita lanjut ke Modpack ini. Dan mungkin untuk episode kali ini agak berbeda dengan yang lain karena mod yang akan kubahas kali ini nggak terlalu kuasai mungkin ya. Jadi langsung saja kita mulai Modpacknya. Oke, ini aku suka banget ya opening di atas sini karena emang kelihatan langsung semua kan dari sini. Nah, mungkin ada sedikit perubahan, nggak terlalu banyak sih perubahannya. Jadi aku sudah setting ini yang dari episode lalu aku agak kocak-kacir ini ya. Kemudian, nah di sini juga aku akhirnya ngasih lihat bagaimana Ender Chest ini dipakai. Jadi kalian lihat resource-resource yang chicken ini kasih, yang kayak gini, yang aku taruh juga di compacting drawer. Nah di sini aku sudah sambungkan dia ke Ender Chest. Jadi intinya semua item ini akan disedot ke sini Ender Chest. Nah ini kan terhubung ke sini ya. Nah di sini. Nah nanti Ender Chest ini bakal dihubung ke drawer controller ini. Karena dia terhubung ke nih macam-macam nih. Dan controller ini terhubung juga ke sistem. Jadi ini enaknya juga pakai namanya external storage ini. Jadi intinya internal storage ini dia mengkonekkan sistem dengan storage yang ada di luar. Ya cuman ini bisa juga connect ke sini, bisa juga connect ke ya di sini juga bisa gitu ya, connect gitu ya. Yang intinya dia bisa menggunakan storage itu tanpa membebani sistemnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, ini sebenarnya nggak terhitung dengan ini ya. Ini nggak terhitung dengan ini. Kenapa? Karena ya dia di luar storage jatuhnya, bukan di dalam sistemnya gitu ya. Dan juga kalian perhatikan juga, oh ini juga ada kapasitasnya, tapi ya harusnya sih nggak terlalu masalah sih. Di sini juga ada yang namanya priority. Ini harus ku set ke priority tinggi, yang artinya kalau misalkan ada item masuk ke sistem sini, dia bakal masuk ke priority paling besar duluan. Jadi kalau misalkan aku masukin iron misalnya, ini perhatikan baik-baik ya, ironnya 6 tak, aku ambil 1 tak di sini. Nah, ketika aku masukin dia ke sistem, dia bukan masuk ke sistem di sini, tapi dia masuknya ke sini. Nah, kan jadi 7 tak lagi. Dan karena ini cuma ada 4 doang, jadi kalau misalkan item yang lain aku masukin ke sini, dia nggak akan masuk ke sana, tapi masuk ke sistemnya. Jadi intinya cuma seperti itu. Dan juga kalau kalian lihat ada item-item yang aneh di sini. Nah, sebenarnya ini pernah aku jelasin juga, namanya mechanical crafter dari Authority Teacher, yang intinya ya dia bisa nge-autocraft. Ya kalian lihat kan, nge-autocraft item-item, misalnya item sini yang bisa aku ubah langsung jadi bloknya gitu ya. Dan ini juga aku pakai juga di sini karena ini penuh banget. Dan mungkin apa kalkulator lagi biar enggak biar lebih hemat, bisa dikumpulkan juga gitu ya. Dan sebenarnya ada yang canggih lagi daripada mechanical crafter, tapi itu nggak akan ku bahas saat ini ya, karena sebenarnya ada mod khusus yang kemungkinan juga bakalan ku bahas juga di episode mendatang ya. Jadi ya sudah, kita bahas progresnya gitu ya. Ini masih sama aja nih itu. Oh ya, satu lagi nih, bank. Jadi aku akhirnya udah bikin namanya bank mana ya. Jadi aku pernah kasih tahu kan di episode Ender Ayo, di mana ada tempat buat nyimpan energi yang namanya adalah nih bank, kapasitor bank, yang ya dia bisa menyimpan energi di dalamnya sampai 25 juta RF ya. Dan yang kalau misalkan kalau di sini itu cuma 1 juta doang, jadi 2,5 kali lipat, lumayan. Dan juga ini baterai bisa ditumpuk ya, jadi misalnya kalian bisa bikin baterai kapasitor bank ini yang paling tinggi baterai, yang paling rendah itu basic cuma 1 juta, kemudian yang kapasitor bank biasa itu cuma 5 juta, jadi cuma naik 5 kali lipat ya. Yang craftingnya juga nggak yang lumayan rumit sih, butuh static kapasitor yang craftingnya cukup beribet. Ya ada penjelasannya dari
craftingnya karena kalian belum pernah lihat aku crafting ya. Jadi intinya dia butuh namanya authentic kapasitor, yang kapasitor yang paling tinggi kayaknya di sini ya, kapasitor yang tingkatnya paling tinggi yang juga bisa didapat dari legendary badge ya. Nah ini dia dibikinnya dari vibrant alloy dan glowstone ya, glowstone tau lah ada di vanilla. Vibrant alloy ini dia dari ngegabungin energetic alloy dengan ender pearl. Nah energetic alloy ini dia butuh redstone, gold dan glowstone ya, itu dapatnya energetic alloy. Nah ini energetic alloy ini juga dipakai buat ngebikin double layer kapasitor, dan juga dia butuh coal yang ditumbuk dia yang dihancurkan, yang bisa pakai ini nanti hancurkan di sini. Nah dan barulah kita bisa bikin vibrant kapasitor. Kecil dia dari iron core yang ditumbuk dan juga silikon. Dan yang terakhir nih vibrant crystal yang cara crafting juga agak susah. Emerald sama vibrant alloy yang tadi, cuman yang nuggetnya gitu ya. Jadi akhirnya dapat yang ini. Ya dia juga sama kayak mesin under IO yang lain, dia bisa kita configure, kita taruh dia input output gitu ya. Dan ini aku bikin satu lagi untuk ini sih, untuk alloying. Kalau yang ini untuk furnace ya, ini aku taruh ke mode furnace only, ya kan ini aku taruh di alloy only, jadi cuma buat nge-alloy doang atau menggabungin material kan yang default ini ya, of melting, tapi kadang kecampur-campur juga, jadi ya bikin salah satunya aja udah gitu ya. Meskipun kadang dibutuhkan juga sih. Oke, jadi mungkin gitu saja. Kawan misalkan, nah untuk episode kali ini apa sih mod yang aku bilang tadi kurang selesai gitu ya. Ini mod yang sebenarnya cukup jarang ditemui sebenarnya. Jadi jarang, yang mungkin kalian bakal jarang banget juga, kalian bakal jarang temuin juga di modpad yang ku mainin selanjutnya. Tapi nggak masalah, kita bahas aja di sini karena aku bukan yang pertama kali juga sih pakai modpad ini, cuman memang nggak ahlinya aja. Nah kalau ini yang part sebelumnya ya, oh ya padahal aku juga ada bikin layer yang kedua ya. Ini dia, build a second layer to your island below the level you start from. Ini ada yang blok putih ini namanya adalah elevator. Dari elevator mod ya, yang cuman elevator doang sih, cuman berbagai warna doang. Nah cuman beda warna doang, tapi intinya kalian bisa langsung ke bawah ya kayak elevator gitu ya. Caranya tinggal shift aja di sini. Kalian shift, kalian bakalan ditaruh di bawah white elevator yang ada di atas white elevator di bawahnya gitu ya. Jadi dia terhubung istilahnya gitu. Di atas, kalau kita shift dia bakal ke sini. Dan untuk naik ke atas kalian cukup lompat aja di sini. Boom. Nah, langsung naik. Jadi nggak perlu naik turun tangga kayak biasa. Aku biasanya kalau misalkan nggak pakai ini, mungkin aku bikin bolong di sini, bikin tangga gitu, baru ke bawah, terus nanti naik lagi gitu. Nah daripada kayak gitu, mending langsung aja nih buka turun naik gitu ya, pusing dah tuh. Oke, ya sudah cukup progresnya, kita bakal lanjut ke nextnya. Kita lihat ini yang kemarin ya. Nah kita lihat yang ini yang sudah kita bahas nih di bawahku nih sekarang. Kemudian tapi ini belum lanjutin, nanti saja ya karena ini materinya butuh banyak banget. Mungkin aku bakalan ya ngatur-ngatur sih di Octane gimana cara aku bisa dapetin resource sebanyak itu. Tapi untuk sementara kita lanjut dulu ke sini dia, green energy. Ini adalah yang bakal kita bahas kali ini, green energy, free renewable energy. Jadi kita diminta untuk ya ramah lingkungan gitu ya, kayak kita saat ini gitu kebetulan. Padahal ini modpad-nya udah lama banget gitu ya. Oke, apa sih ini maksudnya? Mod apa yang dibahas di sini? Nah, nama modnya adalah environmental tech ya. Environmental tech, ini dia nama modnya.
Ini mod yang cukup jarang kalian akan temui, tapi ya apa, karena di achievement yang diminta ya sudah kita turuti aja. Kita diminta untuk build a solar array tier 1 multi-block structure. Ya, jadi environmental type ini dia feature-nya di multi-block ya. Kayak gini, kayak reaktor juga gitu ya. Jadi kita perlu bikin banyak-banyak blok sih. Kemudian harness the power of lightning with lightning rod. I don't know apakah aku bakal pakai ini karena ini sangat susah untuk, ya maksudnya nggak bisa dipakai patokan buat energi kita, karena kan kita butuh hujan dulu ya biar bisa muncul petir gitu. Jadi ya mungkin aku bakal bikin aja, tapi nggak bakal dipakai banyak sih, tapi nggak bakal diandalin ya. Ya nggak dipakai sekarang. Oke, kemudian yang keempat dan juga collect ore from the point. Ambil ore dari point. Ya, dari point ini. Kita akan lagi di point ini. Dan kita menggunakan point ore miner starter. Nah, oke, jadi untuk masuk ke sini, mod ini, kenapa aku di sini dong? Oke, untuk bisa masuk ke mod ini, kita butuh buku, ya. Nah, buku yang dimaksud ini nih, digital guide. Jadi dia butuh book dan juga blok yang aneh, alabaster. Ini harus dari point resource miner, nggak mungkin kita pakai. Basalt juga harus sama. Ini bukan basalt yang versi terbaru ya, ini basalt yang ya dari mod, bukan ya di Minecraft versi ini belum ada. Dan hardened stone ini gampang, cobblestone dan stone berarti ya. Oke, kita bikin aja. Nah, mungkin aku bakal bakar dulu stone-nya biar banyak. Kita bikin hardened stone dan kita bikin bukunya. Aku ada paper gak ya? Mungkin aku bakal pakai paper yang sini deh. Aku sempat lihat ada paper sini. Oke. Dan juga rotten flash mungkin ya. Ya, biar aku ubah dulu jadi ladder dengan ini. Dan kita bikin langsung bukunya. Digital guide work in progress. Ya, nggak tahu, tapi ini harusnya masih bisa dipakai sih. Oke. Jadi, nah ini bener kan, environmental test ini bukunya. Ada Patreon sama Twitternya. Dan kita lihat sini ada berbagai macam, ada assembler, lightning rod. Assembler ini ada di sini. Konstruksikan ini assembler. Ini intinya ya untuk bikin multi blocknya secara otomatis sih, nggak perlu kita bikin manual. Jadi mungkin bakal langsung aja aku bikin. Ya butuh tier 2. Waduh. Oh wow, dia bertumpuk juga lumayan. Oke deh, nggak masalah. Kalau misalkan aku butuh banyak, ya tinggal aku autocraft aja sih, ya gampang. Tapi ya sudah, kita bikin aja. Dan diamond. Dan juga kita langsung bikin aja ininya, assembler. Yap, ready to assemble. Ini ada tipnya rupanya. Oke, nanti aja cek. Dan ini kita masuk ke ya ini assembler tadi. Ini guide-nya ada di sini lengkap, lumayan lengkap. Kalian tinggal klik aja, kalian tinggal ya lihat aja. Kemudian ada lightning rod. Ini untuk tip lightning rod must be sky. Oke. Yang intinya ya tadi sudah dijelaskan sih, bisa dapetin energi dari petir. Dan dia ada berapa? 4 tier. Oke, 500.000 per strike atau per petir apa gitunya. Dan ada block list, jadi berapa banyak blok yang kita butuhkan gitu ya. Karena ini aku bakalan pakai banyak, jadi aku bakalan pakai yang paling murah saja mungkin ya, paling sedikit. Oh ya, pada ini persiapan untuk environmental test ini agak bukan kurang sih, aku nggak nyampe sama sekali. Jadi ya aku bakalan coba lihat apakah kita sanggup dengan resource kita sekarang atau enggak ya. Kita lihat seberapa kuat kita. Lightning rod sama insulated ini kenapa enggak ini Pak, enggak tetap coba. 4 tractor block tier 1 or above, lightning rod dan insulated lightning rod ya. Lightning rod dan insulated lightning rod nih ya. Ini 3 nih 4.
ini 3, ini 4. Kita butuh, kita butuh block iron. Oke. Mahal ya. Lumayan. Salah, harusnya aku bikin satu aja nih. Udah. Oh, kita butuh clear grass. Clear grass ini dari enrich sand yang butuh sand dan juga quartz. Oke. Kita punya banyak sand di sini. Coba. Oke, kita ambil aja deh. Dan kita satu taknya aku bakar. Oh ya, karena ini kapasitornya aku pindahin ya sini, jadi lambat ya progresnya. Ya sudah, karena kita nggak butuh untuk saat ini. Kita pindahin lagi. Kemana dah? Oh, ini dia. Sudah kita ya udah masuk duluan ya udah. Nanti aja lah aku bakarnya. Kita nggak butuh kok. Belum butuh kok lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita butuh ya kita butuh 12 ya. Waktu main kemakan sih. Ya sudah. Ini line ironnya nggak kebeli lagi. Aku pikir line ironnya bisa di-installated langsung gitu. Cuman ya sudah. Oke, kita langsung aja bikin. Oke. Sudah. Kemudian satu lagi tractor block ya, mana ya? Oh, ini ada macam-macam ya tractor block, ada yang besar, ada yang abalah mana? Alabaster. Tapi mungkin hardened block aja cukup sih, karena kita ya gampang sih, tinggal pakai ini aja. Tinggal bakar aja. Cobblestone sama stone. Lagi pula cobblestone juga gampang kok dari generator. Oke, kita bikin hardened stone, kita upgrade dia. Kita bakal butuh banyak diamond berarti ya. Coba kita ambil, ini kebetulan ada diamond lumayan. Oke, kita upgrade lagi. Jadi harusnya T1 ya. Oke. Salah. Coba kita lihat T2-nya. T2-nya butuh 8. Oke lah, tier 1 aja nggak apa. Dan harusnya kita butuh ini ya, controllernya. Ini penting nih. Oh, untung aku bikin ini ya. Lightning rodnya ya. Oke, makasih. Kayaknya kita bakal butuh banyak ini sih. Banyak gelas. Bukan gelas yang sand. Tadi 2 ya kalau salah. Ya, 2. Kita bakar lagi. Dan kita ambil lightning rod controllernya. Yes. Kita tidur dulu. Oke. Kita bakal butuh ini buat kita butuh pipe lagi, bukan pipe lagi, kabel lagi buat ini ya, mana? Buat nyambunginnya. Karena ini kan resource energi ya, jadi kita bakal taruh dia mungkin di sini kali ya. Oke. Bikin 1, 2, 3. Ini harusnya aku bikin platform dulu sih. Ini 3 kali 3 kali tadi kan cepat ya. 3 kali 3 kali 8 naik gitu. Jadi nggak kasih tahu ini kan? Dia nggak kasih tahu bentuknya gimana kan, harusnya ada. Oh ya sudah. Karena ini cuma 3 kali 3 nggak usah gede banget sih. Sebentar ya. Mungkin ini cukup. Kita coba taruh. Ini dia. Ini tinggal kita klik kanan hold aja sih, udah langsung ke bikin. Ini butuh 3 masalah harusnya. Ya. Udah jalan belum nih? Halo. Ini karena ketupan nih. Coba right click tuh. Kenapa aku kurang tahu ya? Ini macamnya ketutupan, coba aku cek bawah. Aku baru ingat. Ini dia. Multiple assembly complete. Kita kayaknya dia harus diatur ke bawah deh. Karena ini ketutupan semua. Kalau gitu bentar ya, aku hancurin dulu semuanya. Ini kalau mau dipakai berarti kita harus kita nunggu hujan dulu.
hujan badai mungkin ya, baru dia, dan kemungkinan, dan juga dia harus ini masalahnya, dia harus kena petir lagi. Bentar ya, mungkin gue taruh sini aja deh. Nih, dia harus kena petir nih, masalahnya petirnya aku atau nih bloknya bakal bisa mancing petir, tapi harusnya sih bisa. Kalau enggak ya apa gunanya juga. Ya, nanti dia harus muncul dulu chatnya ya, kalau menandakan bahwa dia berhasil. Dan ya, berarti ini cukup gini saja sih. Berarti ini coba sudah ya. Tapi kita nggak akan pakai dia buat ini sih, buat core buat sumber energi banget sih. Oke, kita udah tab 1 udah komplit, kita bakal lanjut langsung ke solar array. Nah, ini juga yang bagus karena kita bisa ngambil energi, peak energi 640. Lumayan tinggi. Butuh 1691. Tier 1 or buff. Kita ambil tier 1 dulu ya. Ada modifier. Nah, ini juga menarik. Jadi mesin multi blocknya pun juga ada yang namanya modifier atau penambahan tambahan efek gitu ya. Misalnya ini piezo modifier, berarti dia bisa dapat energi dari getaran hujan. Artinya kalau misalkan dia hujan, dia tetap bisa ngasih energi. Yang within, oke, good. Tapi kayaknya ada modifier core or any upgraded version. Jadi ini bisa kita ganti dengan modifier piezo misalnya ya. Kayaknya cuma piezo dong sih, atau harusnya ada nih yang lain. Ini bukan, ini dari nano beacon, tapi ini nanti aja deh. Time one work on generator. Total proximity time don't work on generator. Ini saya nggak bekerja di generator ya. Nah, ini piezo, dia bisa dapetin energi dari getaran hujan pun. Ini kalau nggak salah nanti ada mesin khusus yang bisa ngasih kita kayak gini. Ini mana tadi? Kalau nggak salah nih ya, nanobot beacon, tapi ini juga jarang kepake juga. Nanobot beacon. Oke, kita bikin aja solar yang tier 1-nya. Ya, kita langsung aja bikin yang tier 1-nya. Mana nih? Solar mana? Bukan ini. Nih. Solar panel controller tier 1. Yang butuh ethical tier. Oke. Gak masalah ding. Kita butuh ini lagi. Butuh mana? Greygrass lagi. Kemudian kita butuh lapis ya. Bentar ya. Ini ada lapis dari chicken banyak banget. Ini aku ngebikin blue chicken karena di versi ini belum ada yang namanya dye warna gitu. Jadi warna-warna masih pakai lapis, masih pakai poppy red dye itu, pakai inkjet bukan pakai black dye gitu. Kalian ngerti nggak sih maksudnya? Kalau kalian main Minecraft pasti tahu sih. Oke, kita bikin solar, kemudian kita bikin kita butuh silicon plus iron plus coal powder. Masih ada sisaan coal powder dari ini. Oke, kita bikin ya ini deh kan biar bisa diproses, bukan ngebakar airnya loh ya. Ini masalahnya juga nih kalau misalkan pakai double mode ini. Oke, kita ngebakar dulu sebentar. Kita harusnya udah bisa bikin ini kalau panel controller T1. Oke, sudah. Kita bikin furnace lagi. Oke. Nah, ini udah. Kemudian tadi mana? Ini kalau misalkan keluar dia harus masuk ulang lagi nih. Colornya 9, traktor blok 16, modifier 4. Oke. Traktor blok tadi Hardenstone, mana kamu? Ini 16 ya, lumayan loh. Ya aku bakal butuh banyak ton sih. Perlu bakar banyak ton. Wow, oke. Come on. Ini pun otak pun masih kurang kencang. Akan
Kalau di mod teknologi lain tuh ada yang kencang lagi daripada ini, tapi ya sudah, kayaknya ini yang paling kencang sih di mod kayak ini. Tapi kita bisa menunggu aja, kita hanya bisa menunggu aja apakah. Oke, mungkin coba kita bikin yang lain dulu deh ya. Solar panel. Ini bukan sih solar cell ya? Oh ini ya solar cell 9. Wow, kita butuh banyak clear glass. Dan kita butuh banyak ini. Jadi kuat. Ayo, udah jadi belum? Ya mungkin kalian kiranya cepat ya, karena ini tiga sekaligus, tapi ini masih bahkan tiga pun ukuran 3 pun masih lambat. Oke, kita bakar lagi. Oke, hardennya tadi mungkin udah bisa kita bikin deh. Mungkin di episode ini tier 4 bakal agak ketunda mungkin ya, atau gimana? Lihat lah ya. Oke, kemudian ini kita bikin yang tier 1 ya, nggak usah nanti bangkrut aku. Aku perlu ngatur resource-nya lagi soalnya. Kita butuh banyak quartz. Ya, ini masalah juga nih. Kita butuh banyak quartz. Jadi aku harus naruh dulu cheatnya dulu bentar ya. Dan kita, oh ini masih ada kita ini deh. Oke, coba kita mana nih? Oke. Kita taruh dulu. Bukan nih. Kita taruh dulu, kemudian ini butuh 27 juga. 27 nggak sih? Iya benar, 27. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Oke. Dan juga kita langsung aja bikin. Ini harusnya udah jadi semua. Ya, modifier. Oke, modifier piezo mau kepake nggak ya? Mungkin kalau butuh Mika. Mika ini dia butuh point resource miner. Oke. Miner pasti kita bikin kalau mau pakai Mika nih. Yang intinya dia mirip sama ini nih, mirip sama point ore miner ini, cuman bedanya dia bukan ore tapi resource. Nah, namanya juga resource gitu ya. Tapi ya sudah, kita bikin modifier yang biasa aja. Kita butuh ini lagi. Ini lagi. Kalau gitu, aku pengen bikin masal, cuman nanti nggak bakal pakai juga. Oke. Dan kita bikin, kita butuh 16 nih, bukan 8. Kita butuh 4 ya. Ya sudah lah. Karena ini kayaknya nggak tahu aku pakai. Mending aku pakai yang solar planet ribbon yang itu aja. Episode lalu pernah aku bilang aja daripada ini. Oke. Bentar ya. 2 ke 4. Tonku kurang lagi. Tadi habis buat harden tone ya. Ini juga kebutuhannya lumayan banyak sih di sini. Oke, kita sedikit nunggu dulu. Bentar ya. Gak lama sih. 1 aja cukup, oke. Dan kita bikin solar panelnya. Oke, solar panelnya mana nih? Butuh 5x5x2. Oke. Aku perlu pengen naruh sini kan. Bentar ya. Ini bakal agak berantakan sih, sorry ya. Apakah bakal aku putuskan buat kuhancurin aja daripada aku pakai, atau aku lanjutin aja mungkin ya. Kalian 5x5 mungkin sini aja. Kita sini mungkin boleh. Kita taruh dulu sini. 1, 2, 3, 4. Kita sini mungkin. Dan kita tinggal taruh dia, kayaknya kurang lebih mirip sama ini sih. Jadi atas starternya. Coba. Oke. Oh wow, oke. Gede juga. Ini mungkin bakal ku ini sih reaktornya bakal ku pindahin karena ini kan yang 5x5 ya. Kita bakalan bikin yang lebih gede lagi. Yang tentu saja nggak akan di sini karena sempit banget. Mungkin bakal ku taruh di sana mungkin ya. Depan, di belakang ini.
di belakang sistem kita, atau di sini mungkin juga bisa, masih banyak ruangan sini. Oke, dan kita coba lihat, ini udah jadi kayak gini. Kita nggak bisa lihat ininya ya, isinya ya. Ini tapi dia bilang totalnya komplit kok, jadi harusnya sih dia udah jalan sih ya. 600 ada petik optimalnya ya, dia bilang optimal, jadi artinya dia nggak akan selalu 600, jadi mungkin ya 300 maybe atau apa gitu. Yang ya dia bilangnya peak ya, yang puncaknya. Kalau yang di bawahnya kita nggak tahu. Kalau misalkan apalagi kalau malam pasti nggak akan gitu ya. Dan juga ada yang tier 4. Kita disuruh bikin yang tier 4 ini 11 kali 11 juga gede banget. Dan 8 dan 40 total blok tier 4. Tier 4 itu ada tar ya kan. Feelingku nggak enak. Ya kita butuh nether tar. Kalau kayak gitu kita butuh palm wither kalau gitu. Emang bisa wither palm yes. Aku nggak tahu apakah kalian apakah ada yang namanya wither palm di Minecraft Vanilla. Tapi sini yes kita bisa bikin yang namanya wither palm. Kita bisa otomatis habisi wither. Kita bikin wither otomatis dan kita habisi dia juga secara otomatis. Tapi mungkin kita tapi sebenarnya belum ada keperluan di sini aku juga mungkin aku cukup ya ini harusnya ada aku centang ya. Mungkin aku bakalan consider untuk bikin wither farm, lebih tepatnya dari star farm dia bukan wither farm, karena itu premium pun juga bisa didapat dari wither farm tuh, jadi cukup lumayan. Oke, jadi mungkin tier 4 bakalan aku skip sampai aku punya wither farm mungkin ya. Oke, jadi ya udah kita skip aja dan mungkin kita bakalan sign ini deh, void or miner. Jadi void or miner, coba void or miner itu yang ini, void or miner with the block that mine ore from void at the cost of large amount of energy. Oh wow, butuh energi yang dalam jumlah besar dan dia bisa diwarnain dengan beberapa untuk menargetkan beberapa resource. Yes. Kalian lihat land ini ada beberapa warna dan tiap warna ini dia meningkatkan change untuk ya misalnya kalian mau ambil copper misalnya dari sini kita bisa pakai orange ya, sedangkan kalau misalkan kita mau diamond nah kita bisa pakai warna cyan, jadi meningkat sampai 11% tuh. Dan untuk bikinnya wow. Oke, kita butuh ore ini nggak ada cara lain selain kita perlu pergi suatu dimensi dan berharap juga kita langsung nemu sih ya. Tapi mungkin untuk sementara kita bakalan di crafting lain deh ya, daripada lama-lama. Void or miner durasi 400 detik, 20 detik, energi buff 1 juta, energi cost 32.000 Arab per duration. Buset. Kita aja cuma bisa 5.000 ya Arab petik. Ini mungkin cuma bisa kita bangun tapi kita belum bisa pakai sih kalau gitu ya. Oke. Karena sebenarnya juga nggak butuh, sebenarnya kita juga belum benar-benar butuh ini, butuh banget ore ini, void or miner. Aku juga malas pakai panel tetap sih karena itu sih dia memang sih main ore dari void ya, literally dapat ore gratis lah ya, tapi kan dia lambat ya kalau dibandingkan dengan kalau misalkan kita bikin ini atau kita bikin chicken gitu ya. Jadi ya sudah, kita mungkin cuma bisa, tapi dia disuruh ngolek ore ya, ya sudah kita bikin aja, tapi dia memang butuh energi yang luar biasa besar. Kayaknya kalau di versi terbaru kayaknya nggak sebesar ini dia energinya, cuman oke lah, mungkin kita coba bikin aja yang tier satunya aja ya, kalau tier 2 mah udah bener. Tier 1 dari void or miner kita butuh clean land dan juga land core dan laser core. Bentar, bukan ini. Laser core dia butuh 2 dan clean land dia butuh 1. Berarti 3 dan 2 ya, 20 mesin base
mesin base. Mesin base mana? Oh nih. Oke, nggak sesusah itu, gampang lah. Tapi kita tetap butuh banyak-banyak ton sisanya. Aku perlu bakar banyak ton ya. Sorry nih ya, ore-nya nggak ke proses dari tadi. Oke, kita bikin dulu nih freelance. Kita butuh 33 fan. Satu lagi. Oke, kita ini lagi. Mungkin bakal ku atur aja deh untuk resource-nya. Kalian nggak perlu lihat prosesnya mungkin ya. Oke, resource-nya mungkin cukup. Coba kita cek. Kita butuh 2 ini. Kita butuh 3 ini. Kemudian ini nanti ya. Kita butuh ini ya. Apa namanya? Ore ya. Nanti kalian enggak kenapa aku di mana aku bakal dapetinnya. Kita tunggu dulu ya, sabar kalian ya. Ini butuh 44 ya. Ini kayaknya aku crafting di luar aja deh karena ini oke. Nggak mau stone ya. 44 ya. Oh salah. Coba kita cek. Oke. Yap, kita 44. Kemudian kita butuh 20 ini. Kan 20 berarti iron bar 80. Sorry ya. Iron bar 1 2 3 4 1. Kemudian ini perlu oke 20 ini oke. Kalau nggak salah ya, dan kita butuh traktor ya ini. Oke, nice. Semuanya udah kira-kira, tinggal ininya ya, ininya aja ya. Oke. Mungkin kalian penasaran aku dapetin mana nih diamond ore sama iron ore-nya ini dari mana. Nah di sini kita perlu pergi ke satu dimensi. Nah karena di sini kosong melompong kan, kalian pasti nggak tahu nih mau dapetin ore dari mana gitu. Nah di sini ini bakal aku simpan dulu untuk biar karena kita bakal pergi ke dimensi yang cukup, dibilang berbahaya sih mungkin iya, tapi kalau misalkan kita lihat mungkin bisa sih. Oke, coba kita cek dimensinya. Ini mungkin aku simpan dulu bentar ya. Oh malah aku baru ingat kita juga dikasih ini ya. Yaudah kalau gitu ya kita udah nasi udah jadi bubur gitu ya. Kita ini aja, lanjut aja. Kita perlu ke namanya, ini pernah ada di quest juga namanya Binit Dimension. Ini dia Binit Teleporter. Kita butuh itu. Mana nih? Binit Dimension. Ya. Ini kalau nggak salah, ini aku juga bukannya nggak pernah ya, tapi ya jarang pergi juga sih ya. Oke. Dan di sini dia butuh banyak banget cobblestone. Mana? Kita butuh quadruple compress cobblestone dan quintuple compress cobblestone. Kita butuh quadruple compress cobblestone kira-kira 13. Karena 9 nih, 9 plus ya 4. Kemudian 13 ya 13 ini dari triple compress cobblestone, double compress cobblestone, compress cobblestone, dan ya itu. Makanya aku perlu nunggu ini. Kita butuh banyak kali cobblestone ya. Oke, kita tunggu dulu. Ini kayaknya cuma ya harusnya cukup sih. Aku nggak tahu apakah ini cukup atau enggak. Kalau misalkan masih nggak cukup, aku bakalan AFK dulu bentar. Tapi harusnya cukup sih. Coba kita cek. Kita butuh, oke ini harusnya cukup ya. Quintuple compress cobblestone. Kita butuh 2 lagi. Oke. Kita butuh 2 lagi. Oh ini cukup ya. Oke. Yap, kita cukup.
Kita bikin satunya jadi quintuple. Dan kita butuh untable ender eye. Ini butuh ender pearl dan wither dust. Wither dust ini dia dari skeleton, wither skeleton ya. Ini dia. Wither skeleton kita habisi, kita dapat wither dust. Dan ini udah mulai penuh ya. Ya ini tapi coba di segment itu bisa nggak ya? Ketika durability-nya masih ya nggak bisa, harus durability yang full. Oke. Mungkin ku simpan di ya sudah lah. Bentar ya, bener-benerin mungkin ya. Ini gitu. Kalian punya banyak buku ini ya. Tadi ya ini aku sengaja untuk ngebiarin catat bukunya, buku yang biasa aja yang aku buang. Udah aku simpan di sini dulu untuk sementara deh. Ya sudah cukup sih kapasitasnya, nanti bakal di mana tadi? Underscore-nya. Kamu ambil underscore sini tadi. Oke, kita bikin untable ender pearl dan kita bikin beneath dimension-nya. Beneath teleporter-nya. Oke. Dan kita coba berbahaya apa sih ini dimensi. Kita bakal butuh banyak torch. Karena seingatku ya, ini aku nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Kita nggak bisa ke tempat gelap, karena kalau tempat gelap bakalan kena damage gitu ya. Tapi nggak tahu deh, kita coba cek. Kita klik kanan aja kayaknya ya. Mungkin aku simpan dulu nih ya, daripada nanti mati. Yep. Oke. Ya benar. Bukan ini deng, batu. Agak ngelek ya. Tapi singkatku nih mob-mobnya cukup berbahaya. Tapi coba kita nih ya. Nih, oke. Aku pikir agak ini sih. Ya, ada banyak banget mob nantinya. Dan tapi di sini surganya ore ya, jadi banyak banget ore di sini. Kalian bisa ambil suka hati. Aku tahu apakah supaya gelap boleh. Ini gelap banget sih tapi. Oke. Aku nggak mau. Aku cuma mau ngambil diamond. Oh ya, aku butuh touch ya. Aku lupa. Harusnya aku bikin touch dulu bentar ya. Harusnya ini dia. Oke. Untuk touch kita coba lihat ya. Di sini harusnya ada. Touch modifiernya. Skill key kalau nggak salah. Ini dia touch. Dia butuh skill key juga. Yang kita bisa bikin langsung coba skill key jewel. Skill key jewel dia dari skill cloth dan juga emerald. Skill cloth gampang, cukup pakai ini dengan string yang banyak. Oke. Mungkin aku bakal bikin obsidian pickaxe yang baru mungkin ya. Dan stone, oke. Kita bikin dulu pickaxe-nya sebentar. Secepatnya, ayo. Tik, kemudian ini aku gabungin. Bukan itu. Ini. Bukan balik. Ini dia. Touch. Ya, kita buat mining. Ya sama kayak touch sih, touch. Nggak perlu kita enchant langsung aja pakai modifier, gampang. Coba mungkin aku cari dulu ya, apakah aku bisa nemu diamond ore-nya atau harus main lagi. Ini bukunya malah aku bawa coba gitu. Coba aku cari-cari dulu ya. Wow, apa ini? Kenapa aku kena efek blindness kayak gini? Oke. Okay. I don't know what happened, tapi ya sudah, mungkin efek dari dimensi ini. Ini dia ada iron ore. Creeper tolong jangan meledak, oke, makasih. Gak akan kaget aku.
Mungkin aku perlu riset lagi. Ini oh dia langsung nemu. Kamu. Oke, jadi ya kalian juga nyadar kalau misalkan mob ini darahnya lebih tebal daripada deskripsinya. Kalau kelihatan. Ini ada skeleton lagi. Oke, mana Niko? Ro, mana buang? Habis jangan. Ini ada skeleton kayaknya tadi ya. Oke, makasih. Langsung aja aku keluar minggat sini. Ini bahaya ya, karena ini kalau misalkan di tempat gelap ya, aku sempat riset tadi sedikit. Jadi kalau misalkan kita di tempat gelap akan ada mob tak terlihat tak kasat mata yang akan menyerang. Dan tadi sempat ngasih kita efek ini ya, brightness sama night vision secara bersamaan itu yang entah kenapa. Oke, jadi langsung aja. Ini aku sudah dapat diamond ore sama iron ore langsung. Ini banget ya. Oke, nanti kurus lagi. Kita langsung aja. Mana ya? Void ore miner kita. Mana void ore miner? Ini dia. Sisa komponen kita ada di sini. Bentar ya. Ini, oke. Dan kita langsung aja bikin void ore miner tier 1 aja ya, nggak usah yang susah-susah. Oh, block of part ini jadiin aja. Ini bakal aku simpan sini aset ini karena belum kita pakai lagi kan. Oke, kita akhirnya udah dapat mana achievementku tadi. Ini ya. Ini ore mungkin aku simpan dulu karena belum kepakai juga. Oke, kita lihat. Ini udah travel to the minute dimension. Dimension yang cukup bahaya karena aku bilang. Dan mobnya jadi 2 kali lipat lebih kuat dari di sini. Jadi hati-hati saja. Pastikan persiapan sudah siap kalau mau masuk sana. Dan akhirnya kita udah bikin. Mungkin aku bakal bikinnya di sini kali ya. Atau di mana ya? Ini udah malam lagi. Ya tidur dulu. Oke, kita bakal bikin dia di mungkin di sini kali ya, di sini aja deh. Oke, kita bikin dulu di sini atau aku agak bimbang sih. Mungkin karena kemungkinan reaktornya bakal ku taruh di belakang sini ya. Jadi mungkin aku bakal naruh dia di agak sini deh, dekat naga sini. Ya, ini udah bikin dari tadi. Kita bikin dulu platform dikit. Tadi dia mintanya 5 kali 5. Mana tadi? Bukan buku ini, buku yang ini ya. Void ore miner. Ya, dia mintanya oh enggak, ini 7 kali 4 kali 7 langsung. Oke, cukup besar. 7 kali 7 ya. Berarti aku bakal butuh lebih lagi. Ya, mungkin aku bakal bikin platform dulu bentar ya. Nggak usah ini sih 7 kali 7 aja sekalian. Jadi intinya dari void ore miner ini ya bisa ngambil ore dari void. Dan tentu saja kalau misalkan diambil dari void, kita harus pastikan dia terbuka ya. Jangan sampai dia ditutup platform ini. Nanti bakal aku bolongin platformnya. Kalian bakal lihat. Lebih tepatnya di sini kayaknya. Ya di sini pas mana saku 2. Oke, ini puterin sini. Sini. Oke. Nah, di sini point ore miner kayaknya bakal agak gede sih, bentar ya. Seingatku ya, karena beda versi, beda ini sih. Coba kita lihat mana. Tumbler, kita klik kanan aja, tahan. Oh, pas berarti ya. Udah. Oke, nice. Udah jadi. Entry level infinite ore. Oke, nice. Kita ada jadi ini F7. Kita lihat gimana ininya. Ini
Ya kalian lihat dia ngasih beacon ke bawah. Ini harus dibolong, kalau misalkan nggak dibolongi dia nggak akan bisa mining ke bawah, tentu saja. Ya, dan kalau misalkan kita mau dapetin ore-nya, kita harus ngasih di power dulu. Dan setelah kita ngasih power, kita ngasih chest di atasnya ya. Chest buat nampung itemnya, udah pasti. Jadi ya, kira-kira itu saja. Ini nggak akan kepake sih sebenarnya. Paling buat pajangan doang sih jadinya. Oke lah. Kita udah bikin buat mana, anggap aja kita udah ambil ore ya. Oke. Jadi ya kira-kira itu saja sih untuk, coba kita tutup dulu. Ya untuk environmental test namanya, nama modnya. Jadi intinya environmental test ini kita bisa dapetin mesin yang environmental friendly ya, ramah lingkungan, solar panel, terus juga ini ya bisa dibilang ramah lingkungan karena dia nggak menggunakan minyak ya yang menghasilkan polusi. Dia langsung mengandalkan energi dari alam ya. Ini dari cahaya dan ini dari petir. Dan ini nggak tahu, ini nggak friendly sih sebenarnya. Dia nggak mainin ore, tapi lebih tepatnya ngedain ore secara yang infinite sih bisa dibilang ya. Bisa terus-terusan dapetin ore dari entah berantah sih. Karena di bawah sini ini nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuman ya nggak tahu nih dapat ngambil dari mana, mungkin dari alam lain mungkin ya. Oke. Jadi ya kita juga ada second quest ini yang memang menjuru kita untuk bikin apa yang tech. Dan seperti yang aku bilang, karena ini mod bakal agak jarang ditemukan, jadi ya mungkin kalian nggak akan terlalu banyak nemu ini sih di mod pack yang selanjutnya. Jadi ya terima kasih semuanya sudah menonton, dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Dadah semuanya.